sebagian ulama ada yang setiap habis sholat subuh atau duha itu perbanyaklah sholawat, ataupun sholat subuh terus kita sedekah subuh, kita sisihkan, dekatkan diri kepada yang maha kuasa, dan sedekah ke anak yatim. sedekahkan kepada anak yatim. Tuh cukup. Dan pikirkan neng kiwa tengenmu je enek fakir miskin ora. Oh penono. Dalam secepatnya Allah pasti kun fayakun segera melepaskan penderitaan ini. Alhamdulillah saged sowan dumateng padhepokane Gus Gaul. Kula sak kanca saking Fiber Kediri, Riz Channel sowan dumateng Gus Gaul badhe nyuwun kaweruh. Nama Gus Gaul sendiri itu historisnya bagaimana? Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf. Nama saya asli itu Istamar, dari orang tua. Terus saya ke pesantren tahun 87 ke Raudatus Salam, Pondok Pesantren Banyuwangi. Saya diganti oleh kiai saya, sampai sekarang kiai saya juga masih hidup, Kiai SK, diganti Ihsanuddin. Terus saya keluar dari pesantren tahun 94, pindah ke Kediri. Habis dari Kediri, alhamdulillah saya berjuang di masyarakat. Berjuangnya ya melalui tolong dan menolong seperti ini. Kebanyakan santri saya itu, maaf katakanlah salah, bukan menjelek-jelekkan atau menghakimi. Santri itu wong beling-beling tok. Bahkan preman-preman Ngawi, preman-preman Magetan, poro PL itu kan santri-santri saya. Jadi yang memanggil saya Gus Gaul itu yo poro santri-santri saya itu. Sebenarnya saya itu belum pantas dipanggil seorang Gus. Saya pribadi saya itu belum pantas dipanggil Gus. Cuman santri saya itu kok memanggil saya Gus. Kadang saya juga bingung. Ini bukan gelar, bukan nasab. Saya itu dipanggil seorang Gus. Ya alhamdulillah, dari itu siar saya agama sing maune, maaf katakanlah lonte, kata kasarannya ya, banyak yang sudah sadar. Jadi wong sing beling-beling preman seperti Mas Darno ini kan juga preman, tolong diperlihatkan itu. Ini juga preman ini mantan napi. Ini mantan napi, alhamdulillah juga sudah dapat hidayah dari Allah. Ini mantan napi. Saya kira wis entuk hidayah, jadi alhamdulillah dengan gelar seperti itu semoga saya bisa menjaga amanah yang digelarkan dikasih nama Gus Gaul itu. Terus padepokan kok namanya Kendali Sohdo, Gus? Ya alhamdulillah, kalau padepokan nama Kendali Sohdo ini saya itu tirakatan sama beliaunya yang bernama Gus Anam. Gus Anam itu juga seorang media, juga seorang Gus. Jadi selama di perjalanan saya buka paranormal itu kan belum punya padepokan. Setelah itu kita riyadhah, tirakat, istikharah, gimana Gus ini kalau saya itu mendirikan padepokan, terus namanya gimana. Habis itu kita itu sempat riyadhah ya agak lama, 3 bulanan. Di situ alhamdulillah dapat hidayah, dikasih nama Kendali Sohdo. Dalam arti Kendali Sohdo itu, kendali itu mengendalikan, sohdo itu ke perkara yang benar. Jadi mengendalikan perkara yang batil ke perkara yang benar. Jadi maaf kalau musuh saya itu dimusuhi paranormal yang sering trik-trik seperti itu, karena saya itu sering menjelaskan ini tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini, itu sudah biasa. Makanya musuh kula niku wis dimusuhi wong padha paranormal.
Dan rata-rata yang sowan kesini itu permasalahannya nopo Gus? Satu ekonomi, satu Permasalahan ekonomi kompleks ya, ekonomi. permasalahan satu ekonomi, Nomor satu itu ya. dua keluarga, nah, tiga kedepannya anaknya yang mau yang kepengen mempunyai derajat-derajat gitu, yang mau daftarin angkatan gitu. Kalau permasalahan untuk ekonomi sendiri, yang nomor satu kita bahas yang nomor satu. Kalau masalah nomor satu, masalah ekonomi, alhamdulillah itu setiap malam Jumat di sini itu diadakan mujadahan, sholawatan. Jadi alhamdulillah yang kendalanya hutangnya, contoh si inisial Mbak R intinya ya, punya dealer Mbak inisial R itu alhamdulillah dari hutang 2,4 M sekarang alhamdulillah sudah lunas dalam tahap 1 tahun. Ketika itu kan dealernya sempat collab. Ya seperti itu, hanya larinya yang di atas. Kita takluk kepada yang di atas, nggak muluk-muluk kita angkatkan uang, kita angkatkan gini-gini, enggak. Satu, sampai di saat sulit seperti ini, ayo kita pelihara anak yatim yang berada di sini. Oh, ada anak yatim Gus? Ada, di sini ada anak yatimnya. Jadi berapa anak Gus? Kalau total keseluruhan yang di sini cuma sedikit, tapi total keseluruhan yang rutinitas kalau setiap bulan minggu legi itu ke sini itu 46 anak yatim. Jadi itu saya suruh, ayo kita santunin. Saya ndak kepengen tahu amplop jenengan, tapi angklop ono dewi paring no dewi di sini. Kalau dititipin juga ndak mau, maaf nanti jadi fitnah. Berarti langsung dikasihkan kepada anak yatim. Dikasihkan kepada anak yatim yang itu. Jadi di sini ndak mau kalau dititipin, Gus ini titip 500.000 untuk anak yatim. Maaf, saya bukan barang titipan. Amanah itu sudah dikasihkan ke jenengan kasihkan sendiri. Di sini seperti itu. Jadi ndak ada fitnah antara saya dan, karena memegang uang anak yatim itu sangat setiap minggu legi. Kembali lagi ke permasalahan ekonomi, saya kira untuk penyelesaian masalah ekonomi itu ada ritual-ritual khusus, penarikan uang goib, tidak nggih Gus? Uang goib, kalau uang goib di sini tidak mau disuruh seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau penarikan itu ada, cuman penarikan uang goib itu kalau muncul pasti uang benggolan. Saya terangkan, sudah berapa kali saya narik uang itu wujudnya uang benggolan, uang kuno-kuno. Tidak pernah saya narik uang itu munculnya uang sekarang itu tidak ada. Enaknya ya uang benggolan. Berarti untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang dilakukan, ya sholawat, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan sedekah ke anak yatim. Sedekahkan kepada anak yatim. Tuh cukup. Dan pikirkan neng kiwa tengenmu je enek fakir miskin pura. Penono. Dalam secepatnya Allah pasti kun fayakun segera melepaskan penderitaan itu. Jadi aja percaya nek diomongi sing A B C D ngene. Kae paranormal kono ngene iki, paranormal. Balekno ning Gusti Allah. Tapi yang saya Gus, terkadang masyarakat itu kan ketika dihadapkan permasalahan itu kan gelap mata, terus buntu. Nah, seolah-olah dengan sesuatu yang instan itu bisa menyelesaikan, padahal malah semakin terpuruk. Nah, itu karena apa? Kebanyakan seperti itu kan, maaf. Lah alate sakmene di saat seperti itu yang bisa menyelesaikan itu alat apa wirid. Nah itu loh. Sebenarnya yang bisa menyelesaikan wirid awake dhewe to, mergo njalukne Gusti Allah, kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Lah nek alat kuwi nambahi utang ora kok nambahi udare beban, malah nambahi beban. Jadi kalau kita kepengen melepaskan beban, ya lari kepada Yang Maha Kuasa lagi. Gus, menawi kepareng kula nyuwun amalan sing saged narik rezeki, intinipun saged lunasi utang-utang. Nah, ijazah itu lunasi utang-utang alhamdulillah
Kalau memang sahabat YouTube mau mempertanyakan itu, satu, sebagian ulama ada yang setiap habis sholat subuh atau duha itu perbanyaklah sholawat, ataupun sholat subuh terus kita sedekah subuh, kita sisihkan. Itu juga ke sinten Gus? sedekah subuh itu cukup kita letakkan entah seberapa nominalnya, itu nanti jenengan kasihkan yatim piatu yang berada di sekitar jenengan. Sedekah subuh. Ada lagi yang bisa cepat untuk mudari ruwet sama ekonomi itu, nanti setiap habis sholat duha itu kita baca surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atil kahadibah khafitu rafi'ah sampai fasabbih bismi rabbikal azim akhir itu 3 kali juga bisa. Terus ada lagi yang amalan untuk melepaskan dari himpitan hutang sama biar terlepas dari ini, ya kabiron angtal ladzi la tahtadzil ladzi liwasifuna liwasfil azimah. Wis to mlayune Gusti Allah kok nek cepet udah. Enggak usah lari malah neng dukun-dukun ini dukun-dukun kae apa meneh ku nek wis diobong minyak tak angkat ning ngene tak anakne duwite. Duwite sapa sing manak iso-iso malih duit palsu. Jadi maaf, banyak yang berinisial di Jogorogo sini juga ada. Jari ini sampai sekarang itu berinisial S intinya juga. Ya teman saya juga, ya intinya jari ini ganda nih duit, ngangkat duit sampai sapriki ya ora bakalan enek sing cair. Ngesak nih bebane wong-wong kae.